Anak-anak kami yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan dirinya. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mencintai orang yang kuat dan sehat. Nah, untuk sehat dan kuat, tentu kita harus hidup bersih. Apa itu hidup bersih? Bagaimana caranya supaya kita hidup bersih? Mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 1 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting sekali adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Bersih itu Sehat. Adapun submateri pembelajarannya adalah hidup bersih. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hidup bersih dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, arti hidup bersih. Yang kedua, dalil tentang hidup bersih. Yang ketiga, hal-hal yang harus bersih. Dan yang keempat, hikmah atau manfaat hidup bersih. Semoga dengan menyimak video pembelajaran kali ini, kalian bisa mengetahui tentang hidup bersih. Apa saja yang harus kita bersihkan, sehingga kita bisa hidup bersih dan sehat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah,
Kita akan langsung masuk ke materinya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu dari hidup bersih. Yang pertama, bersih pangkal sehat. Artinya, jika kita menjaga hidup kita bersih, insya Allah kita juga akan mendapatkan hidup yang sehat. Yang kedua, kebersihan sebahagian dari iman. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa hidup bersih dan sehat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan dirinya. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Kemudian yang B, dalil perintah hidup bersih. Allah mencintai orang-orang yang hidup bersih, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Kemudian yang C, hal-hal yang harus bersih. Ada beberapa hal yang harus kita jaga kebersihannya. Di antaranya adalah bersih badan, bersih pakaian, bersih barang-barang, dan bersih tempat. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah bersih badan. Bersih badan ini artinya kita membersihkan anggota tubuh kita. Adapun cara membersihkan badan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan membiasakan mandi 2 kali sehari. Ini adalah untuk membersihkan badan kita dari segala kotoran. Kemudian yang kedua, tangan kita juga harus bersih. Caranya adalah dengan mencuci tangan pakai sabun, supaya tangan kita bersih dari bakteri, kuman, dan virus. Selanjutnya yang ketiga adalah menggosok gigi dengan benar. Nah, ini dilakukan supaya gigi kita juga sehat dan bersih, terbebas dari sisa-sisa makanan yang akan menyebabkan kerusakan pada gigi kita. Kemudian yang keempat adalah memotong kuku. Ini juga bagian dari bersih badan, supaya kita terbebas dari kotoran yang ada pada kuku kita. Sehingga ketika kita makan, kotorannya tidak ikut masuk ke dalam mulut kita. Nah, ini adalah beberapa cara untuk membersihkan badan kita. Kemudian yang kedua yang harus bersih adalah pakaian. Caranya adalah dengan mencuci pakaian kita yang kotor. Setelah itu, supaya rapi, jangan lupa untuk digosok atau disetrika. Nah, ini adalah cara membersihkan pakaian kita. Selanjutnya yang ketiga yang harus bersih adalah bersih barang-barang kita. Selain badan dan pakaian, barang-barang di sekitar kita juga harus bersih. Di antaranya alat belajar, buku, lemari, dan meja belajar. Contohnya adalah membersihkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Itu juga salah satu cara untuk membersihkan barang-barang yang ada di sekitar kita.
Kemudian yang keempat yang harus bersih adalah masih termasuk peralatan kita, yaitu mencuci piring dan gelas yang kotor. Ini juga termasuk cara untuk membersihkan barang-barang yang ada di rumah kita. Misalkan piring, sendok, garpu, dan lainnya. Itu juga harus bersih supaya makanan yang kita makan terbebas dari kotoran yang mengandung penyakit. Selanjutnya yang kelima yang harus bersih adalah bersih tempat. Tempat juga harus bersih dan bebas dari kotoran. Supaya kita sehat, rumah yang sehat bisa disapu setiap hari agar selalu bersih. Sehingga kita harus membersihkan halaman supaya halaman kita terbebas dari kotoran. Kemudian yang keenam yang harus bersih adalah tempat sholat. Nah, tempat sholat juga harus bersih supaya ibadah kita bisa nyaman, tenang, dan khusyuk. Kemudian yang ketujuh yang harus bersih adalah tempat tidur. Tempat tidur juga harus kita bersihkan dan kita rapikan supaya tidur kita nyaman, berkualitas, dan menyehatkan. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Kemudian yang di hikmah atau manfaat hidup bersih. Yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, hidup bersih itu merupakan ciri orang beriman. Kemudian yang ketiga, kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang keempat, hidup bersih itu menjadikan hidup kita lebih teratur. Dan yang kelima, menjadikan kita bersikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kemudian ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, bersih pangkal titik-titik. Nomor 2, kebersihan sebahagian dari titik-titik. Soal nomor 3, Allah mencintai orang yang titik-titik. Soal nomor 4, agar bersih badan kita harus titik-titik. Soal nomor 5, supaya bersih dan rapi, pakaian harus titik-titik dan titik-titik. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini di akun kalian. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe. Semoga dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.